Baik ya, sekarang kita akan ke pembahasan tentang House of Quality ya, atau kalau diterjemahkan secara eh, apa namanya kata per kata kan rumah kualitas ya. Sebenarnya konsepnya memang mirip rumah ya, visualisasi dari alat bantu ya untuk menerjemahkan atau alat bantunya QFD ya untuk menerjemahkan dari kebutuhan pelanggan ya ke spesifikasi teknis gitu. Oke ya, jadi kita akan pahami dulu ya seperti apa struktur dari House of Quality atau HOQ ini ya, seperti apa strukturnya ya. Kemudian nanti di dalam strukturnya itu nanti ada beberapa komponen ya, ya bisa disebut sebagai matriks ya. Ada tabel, ya ada kolom, ya ada baris kolom kemudian atau sel ya. Nah, itu disebutnya matriks gitu. Nah, kemudian kita akan menghubungkan ya. Jadi alat bantu Hauki ini adalah untuk menghubungkan ya antara watts dengan house. Oke. Jadi dia merupakan alat utama dalam QFD ya untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke teknis. Nah, outputnya nanti ada dalam bentuk apa? Prioritas teknis. Ya. Kita bisa mengidentifikasi skala prioritas, daftar prioritas dari eh, kebutuhan yang sudah diterjemahkan menjadi dimensi teknis atau spesifikasi teknis. Ya, yang ujungnya nanti kalau sudah tahu ini, maka ini akan menjadi dasar ya dalam kita mendesain ya layanan ya atau pengembangan produk dan jasa terkait dengan layanan gitu ya di kereta api. Oke, jadi tujuannya ke sana. Nah ini teman-teman ya, tadi saya bilang bentuknya memang mirip seperti rumah ya ini. Jadi strukturnya itu ya teman-teman ya, kita mulai dari mana? Dari sebelah kiri dulu nih, customer requirements atau disebut juga what's ya, gitu. Sorry what's atau bisa disebut juga VOC gitu ya, ya atau persyaratan pelanggan, boleh lah istilah kita nggak usah terlalu dipusingkan ya. Nah, ini dari kolom sebelah kiri dulu atau blok yang sebelah kiri itu di sini. Nah nanti dari sini ya teman-teman diterjemahkan menjadi technical requirements atau house tadi ini house ini house gitu. Atau voice of engineer nih di bagian atas gitu ya, tapi bukan atap ya, di bagian apa ya, lotengnya gitu ya. Ya kalau misalnya teman-teman apa namanya, ya silakan ya, mudahnya memahaminya bagaimana. Ini bagian sebelah kiri ini bagian bagian blok yang atas, tapi bukan atap nih, bagian atap nih roof ya di sini. Bentar. Ada yang bertanya ya? Pak, saya Fijri, Pak. Bapak share screen nggak, Pak? Di saya nggak ada, Pak. Oh, ya, oke. Makasih Oke, ya, oke. sudah Yuk, siap, ngingetin. Pak. Makasih Fajri ya. Yuk, sama-sama, Pak. Iya ya, saya karena ganti ini lupa. Sekarang sudah ada ya? Sudah, Pak, sudah. Sudah Pak, sudah Pak. Oke, makasih ya. Aduh, hampir aja. Betul betul, untung jadi ingetin. Oke, jadi tadi yang ini nih, ya. Jadi kita bahas yang ini House of Quality ya. Sebenarnya tadi udah disinggung ya, nggak apa-apa lah nanti. Ini pengulangan saja, ya pengulangan. Nah, jadi ini strukturnya, teman-teman ya. Nah, bagian utamanya adalah yang dua ini ya. Jadi yang customer requirements atau voice of customer ya, sama voice of engineer ya atau house ini. Nanti ada dalam bentuk Excel ya, nanti kita akan lihat. Ini gambaran umumnya dulu, global view-nya ya. Nah, kemudian setelah yang 1 2 ini ya, kemudian ada relationship matrix. Nah, ini yang tengah ini ya. Ini matriks hubungan ya. Jadi hubungan antara si VOC dengan VOI atas ini seperti apa ya. Nanti dalam bentuk sel-sel Excel ya kalau kotak-kotak nanti di sini. Jadi nanti diisi nilainya. Tadi yang hubungannya misalnya 9 itu kuat ya, 3 sedang, 1 lemah misalnya gitu ya. Silakan Anda buat range nilai dari misalnya 1 sampai 9 ya. Atau 0 pun boleh Anda masukkan 0 sampai 9. Nah, kemudian nanti ada analisis di benchmark dengan pesaing ya. Dengan pesaing itu tapi di bagian ini saya tidak akan bahas dulu ya karena yang utamanya ke sini kenapa? Karena untuk sementara ini KAI ini nggak ada saingan ya. Jadi operator plus regulatornya pemerintah semua kan gitu. Negara semua lah. Jadi untuk sementara ini kita nggak usah
cari datanya, nggak usah kita analisis. Jadi yang penting adalah ini dulu. Nah, kemudian desain targets ya, atau ke atas dulu ya, ke roof dulu ya. Roof itu atap nih di sini. Atap itu bicara tentang matriks hubungan antara si dimensi-dimensi teknis ini ya. Jadi kalau di atas itu misalnya ada misalnya tadi ya desain kursi gitu ya. Jadi kalau kenyamanan di sini diterjemahkan di sebelah sini sebagai desain kursi, misalnya desain kursi. Kemudian ada juga ketepatan waktu di sini diterjemahkan sebagai jadwal, ya. Nah, nanti si desain kursi dengan jadwal hubungannya bagaimana? Nah, itu disebut correlation matrix. Jadi hubungan antara sesama spesifikasi teknis ya, atau dimensi teknis di sini. Nah, nanti di sini hubungannya bagaimana? Apakah kuat ya, lemah atau tidak ada hubungannya? Bisa. Biasanya disimbol di sini, bukan angka di sini, tapi dalam bentuk simbol. Nah, desain sedangkan yang di bawah ya, sebelum ke situ ada bobot prioritas. Nah, bobot prioritas itu nanti ada di sebelah sini ya, tetap di sebelah yang kiri. Ya, jadi bobot prioritas untuk bobot dikalikan dengan ya. Ini bobot untuk kebutuhan, maaf, ini bobot untuk kebutuhan. Nanti ada yang hasil hitung ya. Nah, dari yang relationship matrix ini nanti dijumlahkan nanti tuh. Ya. Dijumlahkan untuk jadi prioritas untuk si dimensi teknis nih. Nanti dijumlahkan semuanya di dalam satu sel ini ya. Dijumlahkan semua nanti jadilah ke sini. Bobot prioritasnya. Baik. Nanti lebih mudah dilihat pakai Excel. Oke ya, jadi ini strukturnya tadi sudah berulang kali ya kita sudah singgung ya. Contohnya ini ya. Tadi sudah disinggung juga di dalam gambarnya ya. Ini pun tadi di pembahasan QFD sudah dibahas juga ya contohnya. Nah, kemudian ada tadi bobot prioritas yang saya bilang di gambar itu ada di bagian sini ya tadi. Di bagian bawah nanti ya. Di technical evaluation ya. Jadi itulah outputnya nanti dalam bentuk bobot prioritas. Jadi kepentingan dikalikan dengan hubungan ya. Nanti dijumlahkan semuanya. Jadi skor yang tertinggi ya nanti adalah yang top priority. Ya, jadi diurutkan nanti nilai skor. Gitu. Jadi semakin atas ya nilainya paling besar skornya gitu ya. Jadi nilai skornya itu harus semakin besar. Nah, nanti dari sinilah kita tentukan prioritas teknis. Jadi yang mana dulu yang akan kita wujudkan dalam bentuk entah itu dimulai dari prototyping ya, dibuat prototipenya, misalnya kursinya ya, prototype dari desain kursi yang ergonomis misalnya gitu. Atau apa namanya ya sudah kita ambil proyek percobaan pasang CCTV di beberapa kereta atau di beberapa stasiun misalnya gitu ya. Nah, nanti di situ menjadi rancangan solusi. Gitu. Baik ya. Nah ini contoh ya, contoh yang sudah diisi ya, yang sudah diisi. Nanti kita coba buat bersama-sama nih. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian sini ya. Coba bisa dilihat di situ. Ya, jadi bagian kolom sebelah kiri nih atau bagian blok yang sebelah kiri tadi ya, nih, customer requirements gitu. Itu bagian dari yang namanya watts tadi ya, watts. Ini watts di sini. Ya. Di sini adalah contohnya ada 5 ya, teman-teman ya, ada 5 apa tuh dimensi kebutuhan. Misalnya ketepatan waktu ya, kenyamanan kursi, ketersediaan wifi, kebersihan, keamanan gitu ya. Nah, ini kemudian diisi kepentingannya ya. Ya. Tadi apa namanya? Bobot kepentingannya lah gitu ya. Importance tingkat kepentingannya lah. Bukan ini apa namanya? Nanti ada bobot prioritas di bawah ya. Nah, ini tingkat kepentingan lah ya. Lebih mana menurut teman-teman dari ke-5 ini ya diurutkan atau dinilai di scoring ya. Bisa jadi nilainya sama nih. Contoh kenyamanan kursi. Nah, ini dari mana dapatnya? Dari yang survei tadi ya. Jadi hasil survei dikumpulkan ya, kemudian dibuat rata-rata. Ingat nggak waktu kemarin kita bahas ya, ada olah data ya, kemudian bisa dianalisis, bisa secara deskriptif gitu. Nah, kemudian dapatlah ya, nilai misalnya rata-rata mengisi 5, mengisi 4, 3, 4, 5 gitu ya. Ini sebisa mungkin jangan kita yang isi ya, tetapi suara konsumen juga ya. Jadi dari voice of customer ini. Ya. Ini kita hanya bantu saja. Ini kan analisis kebutuhan pelanggan ya. Kita sampai dapat 5 poin ini. Itu adalah dari kegiatan analisis kebutuhan pelanggan ya, dari survei, dari hasil riset pasar kita kategorisasi menjadi kebutuhan itu ada 5 misalnya gitu ya. Nah, tapi kemudian untuk importance-nya ini pun jangan dari kita yang menilai ya. Ini pun harus dari customer gitu. Oke. Nah, setelah itu teman-teman lihat di sini ya, ada technical specification. Nah, disinilah yang namanya house itu.
sorry, house ya. Atau voice of engineer. Nah, jadi diterjemahkan nih. Ketepatan waktu itu ya diterjemahkannya sebagai apa? Sebagai optimasi jadwal operasi. Ya, diterjemahkan ke dalam spesifikasi teknis atau how-nya itu maksudnya adalah ketepatan waktu maksudnya adalah optimasi jadwal operasi. Kenyamanan kursi maksudnya apa nih? Terjemahkan menjadi misalnya redesign kursi ergonomis ya. Gitu. Kemudian apalagi tadi ketersediaan WiFi ya. Itu keinstalasi WiFi maksudnya. Kemudian kebersihan, definisinya kebersihan kemana nih? SOP kebersihan gitu ya. Keamanan, ke sistem keamanan. Nah, ini kalau perawatan dari yang mana ya? Nah, mungkin bisa jadi nanti hubungannya sama bisa terkait dengan bisa kita ini bisa ditambahkan satu lagi ya, teman-teman ya. Jadi bisa kaitannya sama keselamatan ya. Misalnya ada kebutuhan terkait dengan keselamatan gitu ya. Itu didefinisikan atau diubah maknanya dimensi teknisnya sebagai perawatan. Atau boleh jadi perawatan ini bagian dari apa namanya? Keamanan bisa jadi ya. Gitu. Jadi bisa jadi di sininya jumlahnya 5, di sininya bisa banyak, nggak apa-apa ya. Jadi tidak harus di sini 5 di atas 5. Nggak. Di sini bisa 10 di atas 10 ya, atau apa namanya? Biasanya yang di atas lebih banyak ya di sininya. Gitu. Karena kan kebutuhan itu boleh jadi ketika diwujudkan dalam bentuk apa namanya? Desain teknis ya atau solusi itu bisa jadi butuh solusi lebih dari satu gitu ya. Oke. Gitu ya. Nah, nanti kita coba latihan. Ini yang ini kita nggak usah isi dulu ya. Nah, ini untuk strong relationship atau hubungan ya, matriks hubungan. Contoh di sini strong ya, 9. Yang mana nih misalnya contohnya dimensi ketepatan waktu ya, itu kan tingkat kepentingannya 5 ya, teman-teman 5 nih. Nah, kemudian hubungannya dengan dimensi teknis optimasi jadwal, bagaimana hubungannya? Oh, kuat misalnya gitu, strong. Ya, kuat. Maka kita kalikan tuh si bobot ya atau kepentingan itu 5 dikalikan dengan 9. Jadi 45 contohnya gitu ya. 45. Ya. Dengan perawatan sarana misalnya gitu ya. Maintenance apakah ada hubungan? Kalau ada hubungan juga kalikan misalnya 9 jadi 45 misal gitu ya. Ini tidak harus selalu sama nanti ya. Ini kan hasil dari mana? Hasil dari um, survei ya. Survei atau hasil dari riset pasar. Tetapi kalau datanya tidak tersedia, nah baru teman-teman nanti bisa menggunakan sumber data yang lain. Misalnya ya, dari sumber tadi ya, misalnya pendapat para ahli ya, pendapat ahli gitu, atau bisa dari literatur ya, gitu. Ya. Ahli itu bisa jadi dari manajemen senior gitu ya, bisa jadi. Nah, kemudian contoh lain, ketepatan waktu dengan redesign kursi ergonomis ini nggak ada hubungan atau lemah hubungannya ya, kasih nilai 1, jadi 1 kali 5. Jadilah 5 gitu ya. Nah, gitu ya. Ini seperti ada yang salah, nanti kita cek lagi ya. Angkanya kok besar sekali. Nah, baru dari situ kemudian dijumlahkan. Jadi untuk satu dimensi teknis misalnya di sini optimasi jadwal ya. Itu dijumlahkan semuanya nih kolom ini. Sel ini 45 tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 5 gitu ya. Jumlahnya berapa? Misalnya di sini jumlahnya adalah 61 gitu ya. 61 di sini. Terus berlaku untuk yang lain juga ya. Jadi ada 6 dimensi teknis di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu nanti masing-masing sama dijumlahkan ya. Secara vertikal gitu. Nah, ini misalnya 61, 87 gitu ya. 61, 53, 133 ya sama 165 gitu. Nah, ini berarti apa teman-teman? Dari sini kita bisa melihat bobot prioritas ya. Jadi kalau diurutkan ya, itu nilainya yang terbesar adalah yang bisa di sini ya, case-nya adalah ya, oh ya tadi sebelum ke situ ya, sebelum ke situ saya ini atas dulu nih. Jadi bagian atas ini jadi ada korelasi ya, teman-teman, ada korelasi. Itu korelasi itu maksudnya hubungan antara dimensi teknis tadi sempat disinggung ya. Jadi kalau misalnya optimasi jadwal dengan perawatan itu hubungannya bagaimana? Ya, kalau hubungannya strong ya, kuat, atau ya jadi bisa positif bisa negatif ya. Nanti hubungannya ini kalau digambarkan nanti begini nih. Seperti ini nih. Biasanya ada garis putus-putus ya. Nah, ini dihubungkan. Garis putus-putus ya. Supaya kelihatan. Nah, jadi kalau untuk menunjukkan hubungan dimensi teknis optimasi jadwal dengan perawatan itu di sini hubungannya nih. Ya, misalnya strong positif di sini plus plus gitu ya. Nah, jadi
eee, yang ini adalah miliknya si hubungan antara optimasi dengan perawatan gitu ya. Nah, kalau antara redesign kursi ergonomis, nah ini kita bikin lagi di sini nih, ya. Dia maka kalau dibuat lagi ya. Nah, redesign kursi ergonomis ya, berarti dia di sebelah sini nih, ya. Nah, nggak ada hubungan gitu ya, kalau nggak ada hubungan, ya berarti negatif gitu. Gitu ya, simbolnya begitu. Atau tidak ada hubungan bisa, seingat saya tuh begini ya, kalau ada hubungan tuh begini ya, ada yang tidak ada hubungan, nah ada yang negatif gitu, negatif itu begini masalah simbolnya ya. Nah, ini bagian ini nanti, untuk insight ya, untuk kita menghasilkan insight. Jadi insight, ada kaitan antara jadi kalau nanti solusinya misalnya bobot prioritasnya nanti di sini, tadi hasil yang terbesar adalah, apa namanya, keamanan gitu ya. Nomor satu adalah fasilitas keamanan ya, seperti CCTV misalnya gitu. Nah, nanti kalau kalau ini dipilih menjadi prioritas nomor satu ya, kita harus lihat mana solusi teknis lain ya, dimensi teknis lain yang paling dekat hubungannya sama CCTV ini. Nah, itu nanti bisa menjadi tambahan gitu ya, menjadi tambahan. Tapi bukan dasarnya gitu ya. Yang dasarnya tetap CCTV. Nanti yang bagian tambahannya adalah yang hubungannya nanti yang paling kuat ya dengan solusi teknis yang mana gitu ya. Kalau nanti tetap perlu ada jadi yang suportif lah, yang suportifnya yang mana gitu. Gitu ya. Nah, di bagian bawah tadi itu ada yang saya sebelum ke bobot prioritas ya. Ini adalah target ya, target tadi yang saya sempat singgung. Jadi kalau misalnya optimasi jadwal operasi itu targetnya seperti apa? Ya, misalnya delaynya menjadi kurang dari 5 menit, ya contoh di sini. Atau misalnya untuk dimensi teknis apa tuh? Perawatan misalnya gimana targetnya itu keluhan itu kurang dari 10% misalnya gitu ya. Atau kerusakan komponen itu kurang dari 10% misalnya gitu ya. Nah, kemudian untuk yang redesign kursi misalnya gimana upgrade kursi itu lebih dari 75%. Jadi diganti ya kursinya itu menjadi semuanya baru gitu ya. 75% baru. Itu targetnya contoh. Begitupun yang lain di situ ya. Ada SOP itu ya, SOP. SOP-nya sampai ke customer cleaning service ya. Sampai ada SOP untuk cleaning service gitu dibuatkan misalnya. Bahkan mungkin sampai ke tahapan disosialisasikan atau misalnya dibuat visualisasinya gitu di titik-titik yang dibutuhkan. Gitu ya. Nah, jadi intinya adalah tadi nih, output utamanya adalah menghasilkan yang namanya bobot prioritas tadi. Nomor satunya CCTV, misalnya gitu ya, tadi keamanan. Nomor duanya ini apa nih? SOP kebersihan ya. SOP kebersihan misalnya itu prioritasnya. Kebersihan, ini maaf nih, ada masalah dengan pulpennya. Kemudian nomor tiganya, yang ketiga apa teman-teman di situ? Perawatan ya. Perawatan gitu contohnya ya. Gitu ya. Nah, kalau diambil tiga besar ya sudah, teman-teman fokus pada ini. Nah, jadi ketika fokus pada ini, maka teman-teman sebetulnya sudah menyelesaikan mungkin boleh jadi ya 80% masalah gitu. Ya, masalah yang tadi fokus pada kebutuhan pelanggan ya. Jadi tujuan akhir ya dari QFD dengan toolnya alat yang namanya Hawk ini adalah teman-teman bisa menyelesaikan porsi masalah terbesar yang ada yang dirasakan oleh pelanggan gitu ya. Nah, jadi analisisnya bagaimana? Ya, analisis dan interpretasi dan mungkin jadi rekomendasinya gitu ya. Jadi kalau tadi dari contoh soal itu ya, keamanannya adalah prioritas ya dengan skor atau bobot prioritas 165 gitu ya. 165 ini maka dia menjadi prioritas nomor satu. Kebersihan menjadi nomor dua. Ya, maintenance jadi nomor tiga. Jadwal operasi nomor empat. Ya, kursi nomor lima. Wifi nomor 6 misalnya gitu ya. Nah, kemudian insight itu tadi yang saya bilang ya. Yang di atap ini nih. Nah, ini biasa lebih banyak untuk insight. Ya. Ya, keamanan sangat krusial misalnya gitu ya. Meskipun jadi akan nomor satu ya. Jadi nyambung. Keamanan sangat krusial mempengaruhi banyak kebutuhan. Ya. Misalnya gitu. Wifi penting tapi bukan prioritas utama karena dia ada di nomor 6 ya. Kebersihan memiliki dampak besar terhadap kepuasan. Kebersihan ada dampak kepada kepuasan misalnya. Nah, rekomendasinya apa teman-teman setelah
kita melakukan analisis QFD dengan metode QFD ya, dan tool atau alat bantu yang namanya Hauki ya. Rekomendasi pertama adalah rekomendasinya adalah tetapkan prioritas nomor 1, tingkatkan keamanan ya. Nanti ada audit operasional mungkin ya, supaya secara operasional nanti ada support gitu, ada dukungan. Kemudian tingkatkan kebersihan, prioritas keduanya misalnya gitu ya. Ini nyambung dengan yang ini ya. Nah, kemudian prioritas ketiganya tingkatkan maintenance rutin gitu ya. Terkait dengan mungkin alat-alat ya, komponen, mungkin fasilitas dan sebagainya. Nah, barulah yang berikutnya, yang ini sifatnya tambahan gitu ya, bukan prioritas, misalnya optimasikan jadwal gitu ya. Kemudian upgrade kursi ya, dari kursi biasa yang mungkin kurang nyaman menjadi Clavier ya, atau empuk misalnya gitu ya, atau ergonomis gitu ya. Nah, kemudian tambahkan WiFi misalnya gitu ya. Ini pun sifatnya adalah tambahan. Gitu ya. Jadi ini tujuan utamanya adalah ya, ini masih yang sederhana, contoh sederhana ya. Bisa mendapatkan ini semua nih. Ya. Dari sini kita bisa dapatkan insight dan juga rekomendasi. Gitu ya. Jadi intinya metode QFD itu membantu pertama menghindari feeling based decision ya. Jadi keputusan yang berbasis perasaan saja. Ya, jadi menjadi data, tadi saya bilang data driven ya, decision making gitu. Ya, data driven. Bukan lagi feeling based ya. Tapi data driven atau database decision making. Nah, kemudian bisa membantu mengubah data ya, data dari mana? Hasil riset pasar atau hasil survei ya, menjadi apa? Keputusan objektif gitu ya, objektif. Jadi kalau berbasis data itu sifatnya objektif. Nah, Hauki juga membantu nih ya, sebagai alat bantunya dia membantu ya, pertama untuk apa? Visualisasi ya. Jadi visualisasi kan tadi kan dalam bentuk seperti rumah ya. Bentuknya mirip kayak rumah ya. Jadi yang kompleks itu bisa jadi lebih sederhana. Gitu. Itu ini mungkin lebih ke manfaatnya lah gitu. Nah, kemudian membantu di dalam apa? Menentukan skala prioritas ya. Jadi dari solusi yang sekian banyak tadi dimensi teknis itu ya, kita ingin tahu prioritasnya seperti apa, sehingga kalau nanti dananya terbatas ya, kita bisa fokus pada nomor 1 aja dulu gitu. Kalau bisa mengcover 1 dan 2 ya sudah 1 dan 2 saja. Kalau bisa mengcover 1, 2 dan 3, 1 dan 2 dan 3 saja. Dengan mungkin kesininya misalnya di sininya 70% gitu ya, dananya disalurkan. Kesininya 20% gitu. Kesininya 10%. Gitu ya. Oke. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, ini nanti tinggal tugas. Jadi tadi sebenarnya ketika membuat Hauki, teman-teman itu pasti mengerjakan VFD ya, karena kan alat bantunya Hauki tadi. Sampai kemudian membuat ini, ya seperti yang ini ya, contoh yang ini. Jadi intinya adalah teman-teman nanti outputnya seperti ini, yang menghasilkan urutan prioritas, kemudian insight-nya apa, rekomendasinya seperti apa. Gitu ya.